Shalom sahabat semua dan salam sejahtera. Marilah kita memulakan hari kita dengan menyantap firman Tuhan. Sarapan kasih yang membawa terang bagi jalan kita serta kesegaran bagi jiwa kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17, firman Tuhan menyatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Sahabat semua, firman Tuhan adalah pedoman hidup yang telah Tuhan berikan kepada kita untuk membimbing kita, untuk mengajar dan memperlengkapi kita dalam segala aspek kehidupan. Ayat ini menunjukkan bagaimana Alkitab bukan sekadar buku biasa, tetapi merupakan alat yang diilhamkan Allah untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Pada hari ini kita akan memahami bagaimana firman Tuhan memainkan peranan yang begitu penting dalam membentuk pribadi kita dan mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah fungsi utama firman Tuhan itu? Pertama, firman Tuhan mengajarkan kebenaran. Firman Tuhan mengajarkan prinsip-prinsip kehidupan yang sebenarnya. Dia menunjukkan kepada kita siapa Tuhan itu, siapa diri kita, dan bagaimana kita seharusnya hidup di dalam kehendak-Nya. Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan memberikan arah dalam kegelapan dan memastikan kita berjalan di jalan yang benar. Kedua, ia menyatakan kesalahan. Alkitab berfungsi sebagai cermin yang membantu kita melihat dosa dan kelemahan kita. Ketika kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk menyatakan bahagian dalam hidup kita yang perlu diubah ataupun diserahkan kepada Tuhan. Ini adalah proses yang penting untuk pertumbuhan rohani. Ketiga, firman Tuhan membantu kita memperbaiki kelakuan. Tidak cukup bagi firman Tuhan untuk sekadar menunjukkan kesalahan kita. Firman Tuhan itu juga dapat memperbaiki hidup kita. Melalui prinsip dan ajarannya, firman Tuhan memandu kita untuk meninggalkan kebiasaan yang salah dan menggantikannya dengan kebiasaan yang soleh. Keempat, firman Tuhan mendidik dalam kebenaran. Pendidikan dalam kebenaran adalah proses untuk membentuk karakter kita agar selaras dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan mengajar kita untuk mengasihi, untuk bersabar, rendah hati, dan setia. Proses ini membawa kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Mengapakah penting untuk kita sentiasa berbuat baik? Kita berbuat baik untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Perbuatan baik bukan sekadar dalam amalan kita, tetapi juga manifestasi dari iman kita kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 26 mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Perbuatan baik kita akan menjadi satu kesaksian hidup. Ketika kita berbuat baik, orang lain di sekitar kita juga dapat melihat kasih Tuhan melalui tindakan kita. Hidup yang dipenuhi perbuatan baik adalah kesaksian yang kuat bagi dunia tentang kasih, kuasa, dan kebaikan Tuhan. Perbuatan baik kita juga akan memuliakan Tuhan. Ketika orang melihat tindakan kita yang penuh kasih, mereka akan memuji Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bagaimanakah firman Tuhan
dapat membentuk kita untuk berbuat baik. Pertama, ia akan meningkatkan pengetahuan kita tentang kehendak Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita belajar apa yang benar di mata Tuhan. Firman Tuhan memberikan kita standar moral dan panduan untuk hidup yang benar. Kedua, ia akan memberikan motivasi rohani. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang kasih dan pengorbanan Kristus yang memotivasikan kita untuk hidup soleh dan melayani orang lain dengan kasih. Ketiga, firman Tuhan memperlengkapi untuk tindakan nyata. Firman Tuhan tidak hanya mengubah hati kita, tetapi juga mempersiapkan kita untuk bertindak. Dalam 2 Timotius 3 ayat 17 disebutkan bahwa firman Tuhan memperlengkapi kita untuk setiap perbuatan baik. Kadang-kadang berbuat baik tidak selalunya mudah. Kita mungkin menghadapi rasa lelah, ada penolakan ataupun godaan untuk menyerah. Namun Galatia 6 ayat 9 mengingatkan kita, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sahabat yang dikasihi, 2 Timotius 3 ayat 16 hingga 17 menunjukkan bagaimana firman Tuhan adalah sumber utama untuk membentuk karakter kita dan mempersiapkan kita untuk hidup yang memuliakan Tuhan. Firman Tuhan tidak hanya memberikan kita pengajaran, tetapi juga memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik yang mencerminkan kasih Kristus kepada dunia kita. Marilah kita terus merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga hidup kita menjadi alat yang digunakan Tuhan untuk memberkati dan memuliakan namanya. Tuhan memberkati dan selamat bersarapan.